Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah perdana atau yang disebut dengan kuliah pendahuluan. Di dalam kuliah pendahuluan ini, insya Allah saya selalu akan memberikan sebuah achievement motivation, makanya disebut achievement motivation class. Bagaimana kelas ini dimotivasi atau memberikan motivasi supaya ketika masuk ke dalam kelas kalian sudah tune in. Baik, di dalam motivasi ini tentu saja akan ada bagaimana kalian memandang sesuatu agar bisa dikelola dengan baik, agar bisa dikaji dengan baik, sehingga kalian mampu menjadi manusia yang melihat segala sesuatunya tidak hanya di depan mata saja, tetapi juga beyond of pandangan, begitu ya, beyond of the front of view, seperti itu. Baik, saya akan memberikan dulu gambaran kurikulum vitae saya. Nama saya Yudi Wahyudin, saat ini jabatannya lektor, golongan penata, jabatan penata gitu ya, fungsionalnya lektor, kemudian golongannya ruang 3C. Tempat tanggal lahir saya 13 Maret 1974, email saya di situ ada, kemudian keahlian Ecosystem Service Valuation, Social Ecological System, Fisheries Economics, Ocean Economics, Natural Resource Economics. Pendidikan formal S1, S2, S3 semuanya dari IPB. Kemudian pekerjaannya saat ini saya seringkali diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama di Ditjen Penegakan Hukum, untuk menjadi tenaga ahli valuasi ekonomi sumber daya pesisir dan lautan. Sejak tahun 1997 saya menjadi peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB, SPL IPB, lalu pernah sempat menjadi Direktur Institute for Applied Sustainable Development tahun 2007 sampai 2011. Lalu di IPB pernah jadi Kepala Divisi Pelatihan dan Kemitraan PKSPL IPB. Sejak tahun 2014, saya diminta untuk jadi dosen tamu pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil. Tahun 2015, saya ditunjuk sebagai Kepala Divisi Kebijakan dan Ekonomi Kelautan PKSPL IPB. Lalu sejak tahun 2016, saya dipercaya untuk diberikan amanah menjadi dosen perikanan di Fakultas Pertanian Universitas Juanda. Kemudian ini pendidikan non formal atau diklat yang pernah saya laksanakan, saya dapatkan itu dimulai sejak tahun 1993. Saya diklat Sarmil, resimen mahasiswa di Cikole, Bandung. Ini masih mahasiswa sebetulnya. Terus kemudian tahun 2005 setelah saya lulus dari S2, saya mendapatkan training of trainers, dinamakan dengan Coastal and Marine Resource Economic Valuation, ya, valuasi ekonomi sumber daya pesisir dan lautan. Lalu tahun 2006, ini di Bogor ya, tahun 2006 saya mendapatkan full beasiswa training Sustainable Use for Coastal and Marine Resources di Jerman. Lalu 2015 saya mendapatkan kesempatan untuk training juga Economic Tools for Marine Conservation Strategic Fund di Bali. Kemudian 2015 Pasca Marine Economic Valuation di Da Nang, Vietnam. Lalu 2017 saya mendapatkan sertifikat SLAM level 1 POSI. 2018 TOT Fasilitator Bela Negara Perguruan Tinggi Gelombang 1 Kemhan Ristek Dikti di Umpin Bogor. Lalu di tahun yang sama ada pelatihan tentang Capturing Coral Reef and Related Ecosystem Services di Makassar. Itu adalah salah satu sekelumit pendidikan non formal atau diklat yang pernah saya dapatkan. Kemudian di organisasi profesi aktif sebagai ketua perkumpulan peneliti sistem sosial ekologi kelautan dan perikanan
atau RAMPISCES disebutnya kalau bahasa Inggrisnya, Researcher on Marine and Fisheries Social Ecological System. Itu tahun 2019, sejak tahun 2019. Kemudian menjadi anggota, sebelumnya menjadi anggota tahun 2016, anggota The Society for Coastal Ecosystem Studies Asia Pacific, SCESAP. Gitu ya. Nah, ini sekelumit kurikulum vitae saya. Baik, kita akan masuk ke kuliah perdana ini. Saya ingin mengajak sedikit interaktif, tapi interaktifnya hanya saya saja sebetulnya. Sehingga, tapi diharapkan saya memberikan jeda kepada kalian untuk bisa menjawab secara waktu untuk menjawab sedikit saja, tapi di hati kemungkinannya, karena kita menggunakan Zoom ini. Baik, apa yang dilihat? Nah, biasanya kalau kita seringkali melihat dari sisi yang pencilan. Yang sering kita lihat itu biasanya titik. Padahal di samping titik ini ada luasan putih yang nampak dan itu tidak seolah-olah tidak terlihat. Padahal inilah yang dinamakan dengan generalnya yang kita lihat mestinya warna putih. Ya, tetapi akibat keterbatasan kita yang selalu melihat pencilan atau yang selalu terlihat terang benderang, itu warna hitamnya. Nah, inilah yang harus kita coba perbaiki sehingga ketika kita melihat sesuatu itu jangan melihat perbedaannya, tapi lihatlah persamaannya. Kalau sudah kita lihat persamaannya, maka kita bisa mencoba untuk membangun sebuah sinergi, ya, sinergi kebersamaan. Karena justru kalau sinergi kebersamaan itu kita bisa bangun, maka hal yang kecil itu atau yang pencilan itu bisa jadi kita tutup, atau kalau tidak bisa ditutup dikeluarkan. Baik, tadi kita lihat gambaran warna hitam dan putih. Kalau ini apa yang dilihat? Nah, tentu saja ada sebagian orang yang langsung bisa menyatakan jawaban yang diharapkan, tetapi ada sebagian yang lain itu berpikir, oh itu bumi, gitu, globe, bumi, sehingga mereka berpikir hanya di tataran bumi saja. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara terkait dengan keseluruhan sistem, maka kita lihat bukan bumi, tetapi alam semesta, ya. Dan yang kita lihat bumi ini hanya satu bagian dari alam semesta tersebut. Nah, inilah berarti salah satu upaya kita, cara pandang kita jangan sampai sempit begitu. Cara pandang kita seharusnya berpikir lebih global. Oleh karena itu ada istilah dalam konteks pembekalan akhlak begitu. Rasulullah SAW kemudian juga disampaikan juga Imam Syafi'i menyatakan bahwa ketika dan juga disampaikan oleh guru saya Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Fatmawijaya Al-Banjari menyatakan seperti ini. Kalau kita melihat dunia, maka lihatlah ke bawah. Ya. Kalau kita ingin melihat akhirat, lihatlah ke atas. Artinya apa? Ketika kita diminta untuk melihat terkait dengan duniawian, ya, itu lihatnya ke bawah adalah untuk supaya kita bisa bersyukur karena posisi kita masih lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita lihat di bawah kita. Misalnya masih banyak orang yang tidak bisa makan sementara kita bisa makan misalnya. Sekarang kalian bisa kuliah, ya, sementara ada sebagian orang yang lain tidak bisa kuliah. Demikian juga hal yang lain, sehingga standar kita itu berada di pertengahan. Ya, standar kita melihat ada orang yang di bawah kita. Nah, itulah diharapkan kita dengan demikian itu bisa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki seperti itu. Ya. Sebaliknya, ketika kita ingin melihat akhirat, tentu saja kita harus lihatnya ke atas. Kenapa seperti itu? Justru dengan kita melihat ke atas, kita memaintain diri kita supaya berada tetap di level paling tengah gitu. Kenapa seperti itu? Artinya kita akan merem diri kita untuk berpikir ujub, ria, dan takabur. Itulah bagian dari sombong. Karena kesombongan itu pekerjaan
tidak baik begitu ya. Dalam hal ini berarti kan pekerjaan setan. Ya. Sehingga apa? Oh ya oke, berarti ada yang di atas kita. Ya. Ada yang lebih solih daripada kita, ada yang lebih baik daripada kita, ada yang lebih kaya pengetahuan daripada kita. Nah, itulah yang kemudian harus kita maintain, kita berada di bawah. Ya. Kita berada di bawah, di pertengahan ini ya, di bawah yang paling atas. Sehingga ketika kita merasa bahwa ada yang lebih daripada kita, maka kita mencoba untuk naik begitu, untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Tetapi intinya adalah untuk akhirat seperti itu, untuk apa? Untuk keberkahan, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian ketika kita melihat segala sesuatu itu sebaiknya itu berada di pertengahan seperti itu. Sehingga kita bisa bersyukur melihat sesuatu yang sudah kita miliki, yang lain tidak dimiliki, tetapi kemudian kita mencoba untuk tetap naik, untuk melihat ada sesuatu yang belum kita jalankan, sehingga kita mencoba untuk mencapai itu. Demikian. Oke, berikutnya kita akan masuk ke gambar berikutnya. Apa yang dilihat di sini kalau begitu? Nah, betul, ini adalah globe yang kemudian dibentangkan, ya, dibentangkan. Kita lihat bahwa dunia ini dibagi dengan tropis, subtropis, ya, dan di sini ada Antartika, ya. Nah, dari sini anakku sekalian, kita bisa memahami bahwa keberadaan Indonesia itu berada di daerah tropis. Konsekuensi dari negara tropis itu selalu berhubungan dengan keanekaragaman hayati, ya, biodiversity. Nah, Indonesia dikenal sebagai the biggest atau the richest biodiversity in the world. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar untuk di dunia seperti itu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat anakku sekalian, Indonesia terletak di antara posisinya ya, terletak di antara benua Asia dan juga benua Australia. Juga terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Lalu di Indonesia juga ada lempengan ya, yang the Ring of Fires ya, dan ini memberikan konsekuensi bahwa Indonesia kaya akan nutrien, terutama biota laut ya, kaya akan nutrien. Ketika kaya akan nutrien, anakku sekalian, maka dia akan kaya sebagai nutrien itu kan ibaratnya yang dimangsa ya, prey kalau bahasanya tuh. Lalu ada biota lainnya, biota yang kemudian memangsa, namanya predator. Makanya kenapa ada hubungan kalau dalam ekologi itu predator prey. Nah, itu semakin banyak nutrien, maka kecenderungan biota lainnya itu juga banyak. Nah, ketika banyak, maka keragaman hayati di dalamnya itu juga banyak. Maka kenapa kemudian di Indonesia itu banyak terumbu karang Indonesia saja, anakku sekalian, merupakan 60% dari terumbu karang dunia. Maka kenapa Indonesia kemudian didaulat sebagai salah satu negara di dalam triangle terumbu karang dunia, Coral Triangle begitu. Ya. Coral Triangle Indonesia, kemudian ada Filipina di situ, kemudian ada Palau, terus kemudian ada Papua Nugini, kemudian Australia dan Timor Leste. Ya. Itu adalah salah satu posisi yang kemudian mempertunjukkan kepada kita bahwa Indonesia terletak di negara tropis yang mempunyai kekayaan alam atau biodiversity yang sangat luar biasa. Ya, itulah sebuah keniscayaan yang kita punyai, yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk pembangunan bangsa dan perekonomian bangsa. Ya, baik. Itu bahkan kalau dilihat lagi anakku sekalian, ini Indonesia nih yang hanya komparasi saja. Ini Indonesia luasannya, luas lautnya itu 5,8 juta kilometer persegi, sementara luas daratannya itu hanya 1,9.
bayangkan anakku sekalian, luasan Indonesia ini hampir sama dengan luasan Eropa begitu. Ya, seharusnya kita memang mampu untuk Eropa kan hanya sedikit bagian untuk yang eh, apa lautnya begitu. Perairannya Indonesia besar. Sehingga seharusnya Indonesia menjadikan laut itu sebagai halaman depan, sehingga ketika halaman depan itu dikelola dengan baik untuk bisa memberikan manfaat baik secara materi maupun non material. Ya, baik, selanjutnya kita akan masuk ke motivation. Kita lihat apa ini. Nah, sebagian orang langsung tertuju ke mana? Tentu Zoom. Tetapi apa yang Zoom itu apa sih sebetulnya? Apa yang dimaksud? Oh, ada orang misalnya di sini. Apa itu sebetulnya? Nah, inilah pengetahuan kita yang hanya terbatas di depan mata. Ya, di depan mata. Karena kita tidak tahu detailnya di belakang gitu. Yang kita lihat hanya di depan mata. Kalau kita pandang lebih jauh, mungkin berbeda gitu. Kita lihat. Nah, apa ini? Sebagian orang tentu ketika dia punya imajinasi, ya, dia bisa langsung berpikir, oh ini seperti itu. Tetapi bagi sebagian yang lain, tetap dia harus memikirkan apa ya? Karena yang kita lihat tuh hanya yang di depan mata, begitu. Nah, ternyata kita lihat lagi, oh itu adalah bahasanya jambul ayam. Kalau bahasa Sundanya jengger ya, jengger ayam begitu. Nah, itu yang dilihat. Tapi ini yang dilihat di depan mata kita. Oh, itu adalah jambul ayam. Ada ayamnya misalnya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oke. Kalau di sini pasti orang berpikir, oh ya, oke, itu ada dua orang yang sedang melihat. Melihat apa? Melihat ayam. Entah itu berkokok di atas pagar. Kan seperti itu. Ya penjelasannya itu selalu berpikirnya penjelasan yang di depan mata, begitu kan? Di jendela, di sekitar jendela. Pertanyaannya, benarkah itu? Ya. Nah, pertanyaan benarkah itulah yang kemudian bagi orang yang berakal, dia akan berpikir benarkah itu seperti layaknya Nabi Ibrahim ketika beliau ingin mencari Tuhan begitu dengan cara melihat alam gitu. Benarkah itu? Benarkah dia Tuhanku misalnya? Ya, ketika melihat matahari, ketika melihat bulan. Nah, ternyata nanti akan sampai gitu sehingga menentukan bahwa bukan ini, bukan itu, bukan itu, bukan itu, melainkan ada satu yang dia di atas segalanya, tidak bisa diperbandingkan satu dengan yang lainnya, yang tidak pernah bisa digantikan, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah hilang kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa kita berpikir, bahasa Nabi Ibrahim menghasilkan sebuah pemikiran yang dinamakan dengan pemikiran tauhid. Ya, bahwa di dunia ini hanya ada satu yang menguasai seluruhnya, yang tidak pernah mati, ya, yang tidak pernah, yang kekal, abadi dan sebagainya. Hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tauhid. Ya. Nah, ini menampak lagi di depan mata kita, kita hanya lihat yang sebagian saja. Ya. Fenomena yang dilihat itu hanya yang dilihat di depan mata. Benarkah itu pertanyaannya? Tentu saja kebenaran akhirnya menjadi kebenaran yang relatif. Kita masih membutuhkan kebenaran yang hakiki begitu. Kita akan sampai ya kebenaran yang hakiki itu seperti apa. Kita lihat. Nah, masih. Nah, mungkin inilah yang kemudian membedakan gitu ya. Kalau tadi bisa jadi kita berpikir ada dua orang. Dua orangnya itu bisa jadi dua orang dewasa. Ternyata dua orang anak kecil begitu. Saat ini yang di depan mata. Ya, yang di depan mata anak kecil gitu. Nah, kita dua anak kecil ini dalam rumah melihat ke jendela, keluar jendela lihat ayam. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya, benarkah itu? Balik lagi.
Nah, kalau sudah begini, apa yang nampak di depan mata? Ya, ada rumah, benarkah rumah? Nah, balik lagi pertanyaannya. Ada peternakan gitu ya. Di situ sudah tidak nampak tuh ayam. Berarti kan ada terbatas. Pandangan kita itu hanya terbatas di depan mata kita. Padahal ada konteks di luar itu. Ya, tidak ada lagi tuh ya, terlihat ada ayam gitu ya. Kalau kita lihat di sini gitu. Lebih detail kita tidak bisa, pandangan kita tidak bisa jauh, hanya di depan mata kita seperti itu. Nah, ini salah satu upaya kita sebagai kaum berpikir untuk terus berpikir mencari kebenaran-kebenaran. Kita lihat lagi, betul tidak? Ini seperti itu. Nah, kalau melihat gambar ini, apa yang nampak atau mampir di benak kita? Sebagian orang akan menyatakan itu adalah perkampungan. Karena di situ ada rumah-rumah, ada hewan-hewan ternak, kemudian ada mobil di belakang garasi, dan sebagainya. Benarkah itu? Nah, balik lagi pertanyaannya. Kita lihat kebenarannya. Oh, tidak, ternyata tidak betul yang kita lihat tadi itu. Yang kita lihat sekarang adalah ada tangan, dua tangan gitu, yang memainkan. Jadi, jangan-jangan ini adalah market, bisa jadi seperti itu, market perkampungan gitu. Karena ada dua tangan gitu. Benarkah itu? Balik lagi pertanyaannya. Nah, kenyataan di depan mata ada dua tangan itu betul, tetapi apakah itu adalah market? Bukan, ternyata. Harus kita lihat jeli di depan mata kita, di sebelah atas tuh ada tulisan. Jangan-jangan ini adalah majalah, kan seperti itu. Nah, kita lihat lagi, betul tidak? Wah, bisa jadi betul. Karena majalah tersebut atau newspaper misalnya, koran, itu dipegang, ada tangan tuh di sebelah kanan ya. Sorry, sebelah kiri sebelah kanan paling atas. Itu ada tangan. Ya, ada jari tangan gitu. Kita lihat lagi, betulkah itu? Nah, kalau dilihat dari gambar yang di depan mata kita selalu menyatakan betul itu adalah gambar atau newspaper atau majalah yang dipegang oleh seorang yang sedang tiduran. Betulkah itu? Balik lagi pertanyaannya. Betulkah itu? Di depan mata kita menyatakan betul. Ya, bahwa ada orang yang sedang tiduran begitu memegang majalah yang isinya tuh terlihat ada manusia yang sedang memainkan market perumahan. Itu saja. Tapi kita tidak lagi lihat ada nggak anak kecilnya, ada tidak ayamnya dan sebagainya. Yang kita lihat hanya di depan mata kita. Ya. Nah, kita lihat tadi, kita berikutnya, betulkah itu? Wah, ini menjadi lebih melebar lagi begitu. Ada orang tersebut berada di sekitar satu situasi di dekat kolam renang begitu. Nah, pertanyaannya, betulkah itu, gitu kan? Dalam kolam renang, dekat kolam renang gitu, tapi di sini ada jaga, ada pagar dan sebagainya. Seorang yang menganalisis selalu akan melihat segala sesuatunya melebar di sekitar pandangan kita. Ya, biasanya kita akan sampai kepada kesimpulan berdasarkan pandangan kebenaran saat ini kebenaran saat ini tentu saja terlihat dari kebenaran pandangan mata di depan mata kita ini. Kan seperti itu, kesepakatan di awal. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, betulkah itu? Berarti kalau dilihat dari gambar ini, orang tersebut ada di sekitar kolam renang yang ada di atas kapal. Ya, karena kita lihat ada warna biru ini, laut. Ini bentuknya seperti kapal karena di sini ada cerobong gitu kan. Ya. Ini luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, betulkah itu? Masih belum terlihat, tapi kalau saya sudah melihat karena saya sudah ada bandingan sebetulnya. Tapi kalian seperti apa melihatnya? Betulkah itu? Betul kapal, kalau kapalnya, gambar kapalnya betul. Pertanyaannya, betul tidak?
yang nampak di depan mata kita kebenaran yang sesungguhnya? Ternyata tidak. Karena kapal tersebut bentuknya hanya lukisan. California Cruise Line gitu ya. Lain jalur ya. Nah, kita lihat anakku sekalian, ini gambar tersebut di bis. Ya. Karena kita lihat disimpulkan ini ada kaca besar gitu ya. Itu adalah bis sebetulnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, betulkah yang nampak di depan mata kita ini kebenaran yang sebenarnya? Ternyata, kalau dilihat dari gambar ini, betul bahwa itu bis ada di tengah kota. Dia melintang di kerumunan begitu ya, di padatnya jalan begitu. Benar nggak? Pertanyaannya, betul tidak yang nampak di depan mata kita ini menunjukkan kebenaran yang sebenarnya? Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini muncul kemudian tanda tanya. Benar nggak ya kalau begini? Kok sepertinya ada frame? Ya, ada frame seperti ini. Lalu ini apa? Apa ini mobil atau itu kita orangnya melihat di dalam mobil begitu, terus di picture atau bisnya dan sebagainya, atau bagaimana? Betul tidak misalnya? Nah, kita lihat lagi gambar berikutnya. Tidak, ternyata salah. Frame itu bukan frame mobil, frame kaca mobil, tetapi frame apa? Televisi misalnya. Ya, dilihat oleh siapa? Oleh seseorang. Kalau dilihat dari sini sih ada, rambutnya panjang nih. Nah, biasanya kalau rambutnya panjang, kira-kira dari mana begitu ya? Apakah ini perempuan atau ini laki kan begitu? Ya, tapi dia pakai topi koboi nih, seperti topi koboi. Nah, kita bisa menerka-nerka. Dan beradanya di mana? Wow, ini ada sekitar gurun. Gurun gitu ya, gurun pasir. Nah, pertanyaannya adalah, betul tidak yang nampak di depan mata kita ini adalah kebenaran yang sebenarnya? Ya, kita akan melihat, kita akan mendapatkan kebenaran tersebut benar atau tidaknya bisa diklarifikasi atau bisa difalsifikasi dengan melihat gambar berikutnya. Nah, kalau sudah melihat gambar ini, anakku sekalian, tentu saja tadi itu tidak benar. Dia hanya gambar gitu, hanya gambar saja. Karena di sini ada Arizona nih, tapi ada frame yang lain nih. Tinggal kita berpikir ini apakah di buku atau apa ini? Ya, tentu saja kebenaran yang nampak di depan mata kita itu tidak menunjukkan kebenaran sejati. Kita tengok, kita buktikan. Ya kan? Berarti tidak, bahwa itu bukan kebenaran sejati. Karena apa? Ternyata gambar tersebut hanya di sebuah surat yang tertempel di atasnya itu perangko. Nah, dia sebetulnya gambar hayalan kita itu adalah perangko. Bisa jadi sekarang ini kita berpikir itu adalah hayalan, apa yang sudah kita lihat ke belakang itu adalah hayalan. Artinya apa? Kebenaran itu menjadi kebenaran yang semu, menjadi dikalahkan dengan kebenaran sejati yang saat ini, yang mendekati kebenaran sejati gitu ya. Yang saat ini terlihatnya bahwa kebenaran yang di depan mata ini yang benar, yang tadi salah, seperti itu. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, betul tidak kondisinya seperti itu? Ya. Berikutnya, surat itu dibawa oleh tukang pos untuk diserahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di suku pantai. Itu yang nampak di depan mata kita. Ya. Lalu pertanyaannya, betul tidak gambaran ini menggambarkan yang sebenarnya? Kita lihat lagi. Wah, kalau begini kayaknya sih betul nih ya, bahwa surat tersebut sudah dipegang lagi oleh anak kecil ini, yang tadi diberikan misalnya, seperti diberikan oleh tukang surat gitu. Ya, tukang pos gitu. Jadi kita lihat ini berada di pantai. Ya. Tapi pertanyaannya, benar nggak
kejadian ini terjadi atau gambar ini menunjukkan yang sebenarnya? Kita lihat. Bisa jadi karena jauh, tapi sudah tidak nampak, lebih jelas begitu ya. Yang nampaknya itu diambil dari sepertinya sih ini di atas. Nah, kalau bahasa kita dia ngambilnya itu ada di atas. Kalau dilihat dari sisi gambar ini kemungkinan terbesar dari pesawat atau helikopter kan begitu. Ya. Karena nampak ada frame ini terus kemudian ada orang menggunakan headset, kemudian juga ada orang yang menggunakan seperti mikrofon ini gitu kan. Nah, yang bersatu. Nah, kita lihat, betul tidak? Oh, bisa jadi, betul. Tapi bukan helikopter. Karena kok ada kokpit begini, kalau helikopter nyatanya kan tidak seperti ini. Dan di sini sifatnya agak ruang luas begitu. Nah, pertanyaannya, dilihatnya dari mana kalau begitu? Oh, ternyata dari pesawat kecil, seperti pesawat Cessna kan gitu. Ya, dia hanya menggunakan baling-baling saja. Tapi betul yang suku tersebut adanya di sebuah pulau yang ada di lepas gitu, lepas. Kalau dilihat dari sisi ini kan berarti sekitar Hawaii kan seperti itu. Pertanyaannya, benar nggak apa yang kita lihat di depan mata kita ini? Oh, ternyata benar. Ya. Nah, kalau begitu, kalau memang ternyata benar apa yang kita nampak di depan mata, pertanyaannya, berarti pengetahuan kita begitu sangat kecil. Dan yang kita lihat hanya ada yang di depan mata saja. Tergantung mata kita jauh memandang, tapi ketika jauh juga tidak bisa dilihat. Kita harus bisa meneropong, ya, menggunakan teleskop misalnya, dan sebagainya, yang bisa kemudian memandang jarak jauh. Nah, sampai kepada, betul tidak? Nah, kalau sudah begini, ada yang melihat lain begitu kan? Berarti ada entah itu pesawat angkasa begitu yang memotret keberadaan bumi, ya, dan keberadaan si pesawat tadi yang memotret sebuah suku di tengah lautan begitu. Nah, pertanyaannya berikutnya, apa yang dilihat? Berarti ada yang lebih melihat lagi tuh, ya. Bumi itu kemudian jadi bulat, ya. Yang memotret siapa? Oh, yang memotret bisa jadi pesawat angkasa begitu, ya. Kita bisa sedikit mempunyai pengetahuan bahwa itu adalah yang dilihat oleh pesawat angkasa. Pertanyaan berikutnya, kemana lagi bumi? Siapa yang memotret? Ini bumi mungkin. Tapi siapa yang memotret luar angkasa yang buminya jadinya seperti ini? Nah, inilah batas kemampuan kita sebagai manusia. Nah, biasanya anakku sekalian, ketika orang hanya mengandalkan batas logika saja, batas otak saja, maka kemungkinan terbesar ketika dia tidak mampu untuk menjelaskan apa yang terjadi di alam semesta ini, ya, dia akan kemudian berpikir, itu mah bukan tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu, ya, karena dia di luar logika misalnya. Sehingga ketika merasa seperti itu tidak bisa dijelaskan dibatasi oleh kemampuan berpikir dia karena dia sombong, kemudian dia tidak mengakui misalnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada yang mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi karena dia terlalu sombong dengan pemikiran logikanya dia, dengan pemikiran otaknya dia akan kemudian bilang itu by system. Ya. Sehingga dia tidak mempercayai. Pada bahasa orang yang beriman itu yang paling penting adalah belief, keyakinan, ya, bahwa ada sesuatu yang maha tinggi, yang maha luas, yang maha besar, yang maha mengetahui, yang maha menciptakan, yang membuat segala sesuatunya ini berjalan dengan teratur. Seperti itu. Ya. Makanya
di beberapa wilayah negara, terutama belahan benua Eropa ataupun di Amerika, banyak orang ateis begitu. Ya, dia cenderung tidak bertuhan. Padahal yang membuat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Inilah kebenaran yang hakiki, anakku sekalian, bahwa alam semesta ini pasti diciptakan. Pasti diatur. Ya, pengaturannya ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Seperti itu. Oke? Nah, dengan demikian anakku sekalian, kita sudah bisa memastikan bahwa semua yang terjadi di bumi dan di langit sudah pasti ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Yang perlu kita lakukan, kita lihat lagi, ada bahasa motivasi di sini. Human being are very small creators in this world. Bahwa memang manusia ini hanya kecil, ciptaan kecil ya, kecil di dunia ini. Ya, sangat kecil. Lalu yang perlu dilakukan adalah jangan terlalu analitik. Walaupun kita diminta untuk berpikir, menganalisis dan sebagainya, tapi bahasanya adalah bahwa kita masih terbatas. Batasan ke pengetahuan begitu. Maka berada di pertengahan lebih baik. Jangan terlalu sok atau jangan terlalu analitik. Tapi jangan juga tidak menganalisis, kan begitu. Berada harus di pertengahan. Tadi standarnya kan kalau kita melihat dunia, lihat ke bawah. Kalau kita melihat akhirat, lihat ke atas, kan gitu. Don't be so rasional. Jangan terlalu rasional, begitu. Jangan terlalu rasional. Karena ada sesuatu yang kemudian di luar batas nalar kita. Yang ketika kita tidak mampu menembus batas itu, maka kita ada keyakinan bahwa itu adalah sesuatu yang sudah dipastikan, sudah ditentukan Allah yang Maha Kuasa, kan begitu. Berikutnya, don't be so systemic. Jangan terlalu sistemik. Kalau kita menganggap bahwa segala sesuatunya by system, nah itu juga salah. Karena sistem itu sendiri pasti ada yang menciptakan. Sama seperti hanya komputer. Komputer sistem. Tapi pertanyaannya adalah sistem tersebut bisa jalan sendiri atau ada yang menciptakan? Ada. Siapa yang menciptakan? Orang yang membangun sistem. Siapa? Manusia. Dengan apa? Dengan akalnya. Siapa akal dari mana? Akal dari yang Maha Kuasa yang dititipkan kepada manusia tersebut. Nah itu. Ya. Don't be so systemic. Lalu berikutnya, enjoy each experience. Kalau begitu, maka nikmatilah setiap pengalaman yang kita punya. Ya, enjoy each moment. Nikmatilah setiap momen yang kita punya. And each second, dan setiap momen, setiap saat begitu. Nikmati. Karena ketika kita nikmati, maka itu adalah ada bagian dari rasa syukur kita. Nikmati dengan cara apa? Dengan apa? Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kan seperti itu. Enjoy each moment and each second. Berikutnya, anakku sekalian, always do what need to be done. Lakukan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ya. Selalu melakukan sesuatu yang diperlukan. Ya, bukan sesuai dengan keinginan, yang diperlukan. Jadi yang tidak diperlukan nggak usah dipikirin, nggak usah dilakukan. Ya, yang paling penting adalah seorang manusia itu yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain, kan seperti itu. Nah, expand your vision, kembangkan atau tingkatkan visi kamu. Ya, open your mind, buka pikiranmu, because of Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi, tadi kan kalau kita membuka visi, ya, mengembangkan visi dan membuka pikiran kita, batasnya adalah karena Allah. Karena kalau kita tidak karena Allah, kita akan cenderung tadi tuh ujub, riya, takabur. Ya. Nah, visi untuk mencapai sebuah kebenaran itu adalah keniscayaan yang harus dilakukan oleh manusia agar supaya manusia
selalu berkembang, berkembang melihat fenomena dan sebagainya, sehingga dia bisa menjelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan, kembali bahwa dia harus beriman. Ya, dalam memahami dunia ini, alam semesta ini harus dengan 3 hal. Harus dengan iman, dengan ilmu, dan juga dengan akhlak. Ya, minimal kalau dengan akhlak berarti apa yang terjadi supaya supaya harmoni ya, dengan akhlak ya, akhlak karimah tentunya, akhlak yang baik. Nah, kemudian fenomena tersebut baca dengan ilmu. Oke, dengan eksperimen ini, experience ini, misalnya pengalaman ini, dan disimpulkan. Nah, kesimpulan itu adalah ilmu. Nah, karena ilmu adalah nantinya jadi kesepakatan yang disepakati itu menjadi sebuah kebenaran relatif, kebenaran saat itu, kan begitu. Ya. Lalu kalau ilmu ini tidak bisa menjelaskan segala sesuatu ini, masih ada yang di luar batas kemampuan kita, yang keluar adalah iman. Ya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada yang dinamakan dengan beriman kepada Allah. Allah yang membuat ini semua. Kan seperti itu. Oke? Jadi bukan kemudian ada yang bilang agama itu musuh ilmu atau musuh dunia. Aneh kalau begitu. Justru menjadi kontrol, ya. Tapi bukan dibatasi oleh kemudian dibatasi untuk berkembang, tidak. Justru agama mendorong kita untuk berkembang, tapi jangan terlalu, kan begitu tadi itu. Don't so analitik, don't so rasional, don't so sistemik. Seperti itu. Ya. Baik. Don't worry about things you don't have. Nah, ini bahasa kunci ini ya. Jangan khawatir dengan apa yang kita tidak punya. Ya. Jangan khawatir dengan apa yang kita tidak punya. Kenapa seperti itu? Karena kan orang berpikiran cenderung orang lain kok punya ini, seharusnya saya punya dong. Itu adalah bentuk rasa tidak bersyukur. Kenapa? Karena kita sesungguhnya sudah punya sesuatu, ya, yang mestinya kemudian bisa kita manfaatkan, kita bisa berdayakan untuk hal yang baik, untuk memberikan kemanfaatan bagi kita dan juga untuk semua, kan begitu? Ya, manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan kebaikan untuk orang lain, kan seperti itu. But, dia bilang, it would be better, itu akan menjadi lebih baik to enjoy all the things, untuk menikmati segala sesuatu. Lihat, you already have segala sesuatu yang telah kamu dapat saat ini. Masya Allah. Kalau sudah begini, kalian akan bersyukur. Dengan melihat apa yang kita miliki itu, kita akan bersyukur, ya, bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan, ya, yang kita peroleh. Contoh misalnya, kita bisa melihat bentuk kita. Ada orang yang pengen melihat, jika dia tidak melihat, dia harus keluar berapa banyak dan belum tentu berhasil, kan begitu. Tapi kita sudah punya, diberikan oleh Allah, ya, dititipkan kepada kita untuk bisa dipergunakan dengan baik. Kenyataannya kita nyeleweng, tuh bisa jadi banyak orang yang nyeleweng menggunakan mata ini bukan untuk kebaikan, tapi melihat sesuatu kemaksiatan misalnya. Naudzubillah min dzalik. Kan seperti itu. Kita punya tangan untuk bisa dipergunakan. Banyak orang yang kemudian kehilangan tangan. Nah, kita mestinya melihat ini sebagai sesuatu yang di depan mata kita, syukuri, kan begitu. Ya, kita harus mensyukuri segala sesuatu yang kita sudah punya saat ini. Pergunakan dia dengan baik. Jangan dibuat orang sudah dititipkan kepada kita, titipannya itu dipergunakan dengan yang kemaksiatan. Tentu saja yang punya yang memiliki yang sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala tidak rela begitu. Naudzubillah min dzalik. Oke. Berikutnya anakku sekalian, then you will live your life in peace and harmony. Kemudian kamu akan hidup, ya, hidupmu itu dalam kedamaian dan harmoni. Kalau kita sudah berpikir tadi tuh semuanya itu berada di level batasan rata-rata, ya, maka kita akan melihat itu sebagai sebuah kebaikan begitu. Jangan syirik. Kalau tadi kan don't worry about thing you don't have. Baliknya kan kita iri tuh sama orang lain yang sudah punya sesuatu, kita belum.
Padahal kita sudah punya sesuatu yang belum tentu dipunyai orang-orang lain. Kan begitu. Oke? Itu ya. Lalu yang perlu dilakukan adalah enjoy the beginning of each new day. Nikmati setiap waktu dari sesuatu hari baru, ya. Permulaan dari sebuah hari baru. Kenapa seperti itu? Karena each dawn, setiap subuh, anakku sekalian, subuh nih, setiap subuh is a new opportunity. Selalu punya kesempatan yang baru begitu. Dan tentu saja itu adalah it is a blessing from Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah blessing atau berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tanyakan kepada manusia di dalam Al-Qur'an, nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Itu adalah sebuah pertanyaan yang seharusnya malu kita itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai 31 kali dalam satu surat gitu. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nah, ini ya yang perlu kita lakukan. Artinya apa? Segala sesuatu itu sudahlah kita nikmati apa yang sudah kita punya. Ya. Lalu kita tunggu apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang diminta untuk berikhtiar, betul. Ikhtiar, tapi tadi lagi jangan terlalu ngoyo begitu, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu paranoid misalnya. Ya. Intinya apa? Don't be so analytic, don't be so rasional, don't be so systemic. Oke, dalam konteks ini anakku sekalian, saya coba mengulang sedikit yang penting yang harus dilakukan oleh kita. Apa? Value system of action, aksi dari sebuah nilai, ya, sistem nilai. Bahasanya adalah begini, skill as training and learning product. Bahwa kemampuan itu adalah produk dari pelatihan dan juga pembelajaran. Nah, konteks ini, bahwa pelatihan dan pembelajaran ini yang paling penting adalah bagaimana menginternalisasi hasil dari training dan pembelajaran tersebut ke dalam kita, begitu. Artinya kita coba menginternalisasi, ya, training dan learning ini menjadi kemampuan kita. Bahasanya adalah apa? Spontanity dan kecepatan. Itu tergantung spontanitas kita dan kecepatan kita. Kalau kita mampu untuk dengan spontan dan dengan kecepatan tinggi untuk menginternalisasi, maka kita bisa menjadi manusia yang berkompeten, lebih cepat, lebih baik. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Tapi tentu saja balik lagi, tapi jangan terlalu tadi so analitik, analitik, sistemik, ya, dan rasional misalnya. Yang penting berikutnya adalah dalam konteks skill as training and learning product ini, yang penting adalah sharing. Kalau sharing ini yang dimaksud dengan sharing adalah begini, apa yang sudah kita dapat, yang peroleh saat ini, dicoba untuk diberikan lagi kepada orang lain. Ketika kita sudah punya pengetahuan tersebut diberikan kepada orang lain, pengetahuan kita tidak akan berkurang. Bahkan karena kita mengulang terus, pengetahuan itu tentu saja akan bertambah. Sama seperti kita menghafal Al-Quran misalnya, surat Al-Fatihah misalnya. Itu kan karena ada pembiasaan, ya. Terus di-sharing, diberikan terus, misalnya kita jadi imam misalnya, bacaannya terus diperbaiki dan sebagainya. Dan itu diulang. Maka tentu saja dia akan menjadi lebih baik. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, do the best. Action-nya itu. Lakukan yang terbaik. Ya. Jangan melihat segala sesuatu target berdasarkan target gitu, dan segala sesuatu itu berdasarkan target. Intinya apa? Do the best. Biarkan orang lain yang melihat. Ya. Yang penting kita ingin melakukan yang terbaik. Ya. Berikutnya adalah ATM. Nah, biasanya ini anakku sekalian, bahasa manusia selalu akan di sini. Karena sifat manusia itu selalu meniru tuh. Tapi tiruannya itu diamati dulu oleh dia. Anak kecil misalnya. Untuk bisa sesuatu dia meniru dulu yang ada di sekitarnya.
Nah, dia mengamati yang ada di sekitarnya. Ya, setelah diamati, dia akan tiru tuh. Bagaimana orang bisa berjalan, bisa berdiri, ya. Nah, kemudian dia akan modifikasi. Ya, dia akan modifikasi dengan kemampuan saat itu yang dimiliki, dia akan oh, berarti untuk berdiri dia harus apa dulu misalnya. Saya masih ingat betul anak saya itu prosesnya dia rambah tangan terus kemudian masuk di sekitar dinding begitu, dia naik lewat dinding sehingga dia bisa berdiri. Itu adalah proses anakku sekalian. Ya, amati, tiru, modifikasi. Lalu berikutnya adalah berbeda itu biasa. Ya. Karena sifat manusia satu kepala itu bisa juga beda pikiran ya. Ya, pikiran di setiap orang sangat berbeda. Jangan jauh-jauh. Di keluarga kita misalnya, tentu satu anak dengan anak yang lainnya pasti berbeda tuh kebiasaannya. Nah, ini harus kita lihat berbeda itu biasa. Nah, dalam konteks ini ketika kita melihat bahwa berbeda itu biasa, jangan pernah berdebat. Jangan berdebat. Karena apa? Karena dia cenderung emosi, anakku sekalian. Ketika dia emosi, dia cenderung marah. Padahal marah itu haram. Ada guru saya namanya Agus Setiana, itu bilang bahasa marah itu haram. Oh, ternyata haram yang dimaksud itu, coba kita lihat. Marah dari kiri, marah. Tapi bacanya kalau dari kanan, haram, betul begitu. Tapi dalam Islam ada tuh, la takdo namanya. Jangan marah. Seperti itu. Memang nggak boleh marah itu. Ya. Berikutnya, berproses menggapai. Kebanyakan orang ketika dia sudah menggapai, dia diam. Dia tidak punya mencoba untuk memaintain penggapaiannya itu di maintain istiqomah di situ untuk dalam kebaikan. Ya. Karena dia sudah mencapai ya sudah diam. Salah. Justru harus maintain begitu. Ya. Jangan merasa sudah mencapai intinya. Berproses selalu untuk menggapai begitu. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ketika kita melihat akhirat itu, prosesnya itu selalu menggapai itu. Karena dia akan melihat ada yang lebih, ada yang lebih, ada yang lebih. Maka kita berproses untuk terus mengejar ketertinggalan dalam bentuk akhirat itu. Oke. Tadi sudah nampak benar itu relatif. Betul. Karena balik lagi anakku sekalian, kalau kita terlalu memaksakan kebenaran berbasis opini kita, itu akan cenderung orang menentang. Maka benar itu relatif. Kalau relatif seperti apa? Bahasanya adalah bahasa kebersamaan, bahasa kesepakatan seperti itu. Ya, kalau sudah begitu berarti kan kita harus memanage tuh menurunkan atau menaikkan atau menyeimbangkan. Kan seperti itu. Terakhir, optimizing 24 hours per day. Jadi harus kita maksimalkan tuh kepunyaan 24 jam per hari itu. Nah, untuk mencapai apa? Untuk mencapai sebuah pahala maksimal. Ada ayat Allah yang menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah. Maka optimizing 24 jam ini selalu diarahkan untuk ibadah. Anakku sekalian, ketika kita tidur pun kalau kita niatkan itu untuk ibadah, itu jalan fisabilillah, masya Allah la billah. Kalau kita meninggal pun di dalam setelah tidur, ya dia sudah pada posisi itu. Karena niatnya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Maka ketika misalnya kita berniat untuk sekolah, berniat untuk belajar, berniat untuk kuliah, maka jalan itu adalah jalan fisabilillah. Jalan jihad, itulah jihad. Ya, jihad itu bisa diterjemahkan salah satunya adalah jihad ilmu, jihad dagang, jihad politik kalau ada politik begitu ya, atau jihad yang lain begitu. Ini adalah jalan-jalan jihad. Jihad jangan diterjemahkan sebagai sesuatu hal yang negatif, salah. Justru ajaran ini sampai kepada kita itu ada jalan jihad Rasulullah SAW. Ya, beliau dengan sangat luar biasa keluar untuk memberikan penerangan kepada manusia yang ada di Mekah saat itu. Walaupun beliau harus dicaci, dimaki, dilempar
dengan kotoran, bahkan dilempar dengan batu. Tetapi beliau lakukan itu dengan terus-menerus istiqomah. Masya Allah, la quwata illa billah. Kalau kita kemudian berpikir bahwa jalan yang ditempuh oleh Rasulullah itu adalah jalan jihad, ya, dia terobos terus, jihadun fisabilillah, jihad di jalan Allah, kan begitu. Jalan dakwah itu jalan jihad, ya. Jalan ilmu itu ya jalan jihad juga. Bagaimana kita kemudian berproses membuat ilmu yang kita miliki kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain. Kan seperti itu. Oke? Berikutnya, untuk itu harus ada perubahan nilai. Lihat, pengetahuan itu harus sampai kepada nilai yang kemudian ada mengikat di situ keterampilan akhlakul kalimah. Ya, manusia terbagi dari 4, anakku sekalian. Orang yang tahu, ya, orang yang berilmu, yang dia tahu bahwa dia itu berilmu. Ada orang yang berilmu, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu berilmu. Ada orang yang tidak berilmu, tapi dia tahu bahwa dia tidak berilmu. Yang kebelingan itu yang terakhir. Ada orang yang tidak berilmu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak berilmu. Ini yang harus dihindari, anakku sekalian. Ya, kalau banyak di dunia ini orang yang seperti ini, ya, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita berproses. 3 ini masih mending, apalagi yang berilmu dan dia tahu bahwa dia berilmu, dia harus bisa mengontrol ilmunya supaya bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ketika dia orang yang berilmu tapi dia tidak tahu bahwa dia berilmu, dia akan diberikan pengetahuan oleh diberitahu oleh orang lain bahwa sebetulnya Anda itu berilmu, maka coba berikan ilmu itu untuk dibagi, kan seperti itu. Nah, ada yang sadar bahwa dia tidak berilmu dan dia tahu bahwa dia tidak berilmu, maka dia akan punya kesempatan untuk belajar untuk supaya dia bisa memberikan manfaat juga bagi orang lain setelah dia berilmu, kan seperti itu. Nah, ilmu ini adalah tahu sebetulnya. Nah, tahu ini untuk mencapai nilai itu perlu latihan. Ibarat belajar. Nah, belajar memancing, tentu saja belajar memancing itu tidak hanya sekedar pancing, lempar kailnya dan sebagainya, tidak. Dia harus tahu dulu misalnya umpannya apa, jenis senarnya apa, mata kailnya seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian ketika dia melemparkan pancingnya itu tidak serta-merta dia menjadi ahli pancing. Dia by feeling terus-terusan seperti itu. Demikian juga belajar sepeda. Masih ingat dulu mungkin kalian gitu ya, ketika belajar sepeda, naik sepeda, jatuh, nangis, naik lagi gitu ya, naik sepeda lagi, jatuh lagi, nangis lagi, naik sepeda. Demikian juga berenang. Bisa sampai tenggelam misalnya, ya, terhirup air ke dalam mulut gitu, karena kita belajar berenang. Atau juga main catur kan selalu beraturan gitu. Nggak mungkin misalnya peluncur itu berjalan lurus, dia harus miring kan begitu. Kuda tidak bisa langsung robos, dia harus berjalan letter L dan sebagainya dan sebagainya. Maka anakku sekalian, ketika kita tahu, kemudian kita terus latihan dengan tadi ya value system tadi ya, belajar terus pembelajaran, lalu dia akan mencapai sebuah nilai. Nah, nilai di sini menjadi keterampilan yang berakhlakul karimah. Tentu saja bahasanya dia harus ada yang positif didapatkan dari akar agama dan juga akar budaya. Sehingga di blended sedemikian rupa menjadi manusia yang unggul, yang berakhlakul karimah, yang kemudian dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian anakku sekalian yang bisa disampaikan untuk kuliah perdana ini, kuliah pendahuluan ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ini, supaya kalian bisa berpikir bahwa segala sesuatu itu memang tidak akan mungkin jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di dalamnya. Ya. Oleh karena itu anakku sekalian, mari kita mencoba untuk berlaku dengan baik, do the best tadi ya, sharing, do the best, sehingga mengharapkan segala 24 jam yang kita punya itu adalah untuk ibadah. Ya, tentu saja proses pembelajaran itu sangat dipentingkan agar supaya kita menemukan kebenaran sejati begitu. Ada proses yang nampak di depan mata kita itu hanya sebagian kecil saja. Ya, ada sebagian ada besar gambaran besar yang lain ada yang tidak diketahui oleh kita. Tentu saja memahami dunia ini harus dengan
iman, ilmu, dan juga akhlak. Demikian anakku sekalian ya, yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita sampai kepada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.